Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya Lilis Suryanti SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Dan rekan sejawat saya Meliani SPD, Guru SLB Negeri Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Baiklah, di sini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik, di mana saya sendiri sebagai supervisor dan rekan saya sebagai observer. Di mana kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam kegiatan observasi supervisi akademik. Baiklah, Bu Meli, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Bu Lili. Kalau Bu Lili sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Meli juga sehat. Katanya Bu Meli mau melakukan observasi ya? Iya, betul Bu Lili. Sebelumnya mungkin Bu Lili akan ada mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Meli. Iya, boleh. Kira-kira Bu Meli bersedia nggak? Tentu bersedia Bu Lili. Alhamdulillah. Nah, mungkin di sini yang perlu Bu Lili tanya nih Bu Meli, apa sih tujuan pembelajaran kali ini yang ingin Bu Meli capai? Rencananya Bu Lili, tujuan pembelajaran saya ini yaitu menggunakan alat dan benda untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu tujuan pembelajarannya. Berarti apa tadi Bu Meli? Menggunakan alat dan bahan untuk menyelamatkan diri sendiri. Oh, berarti dalam penyelamatan diri sendiri ya Bu Meli ya? Betul Bu Lili. Nah, dalam kegiatan ini Bu Meli dalam pembelajaran nanti nih, area apa yang akan Bu Meli kembangkan gitu? Yang untuk yang hendak Bu Meli capai gitu. Rencananya area yang ingin dicapai yaitu area pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran kali ini. Oh, berarti ada pengetahuan dan keterampilan. Iya, betul. Mungkin bisa kalau boleh tahu nih Bu Meli, untuk area pengetahuannya seperti apa dan area keterampilannya seperti apa yang akan Bu Meli hendak Bu Meli capai gitu. Untuk area pengetahuan itu rencananya Bu Lili pengetahuan ya bagaimana cara peserta didik agar bisa memahami kira-kira apa aja nih alat dan benda yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka seperti itu. Jadi mereka paham kira-kira apa saja nih alat dan benda yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari bahaya. Oh, kalau dari segi keterampilannya Bu Meli? Kalau untuk keterampilan itu saya mencoba akan mengarahkan peserta didik supaya bagaimana peserta didik ini memiliki kemampuan untuk seperti menghindari diri dari bahaya, seperti menggunakan ini contohnya pada saat ada kebakaran misalnya Bu Lili, mereka bisa memiliki kemampuan atau keterampilan seperti menggunakan misalnya benda seperti kain basah, mereka timpakan ke api sehingga apinya jadi reda gitu. Bisa berarti Padam gitu apinya. Berarti bisa prakteknya langsung gitu ya Bu Meli ya. Jika hal itu terjadi bagaimana yang dilakukan anak-anak gitu. Betul. Oh, baik. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira nanti Bu dalam pembelajaran nanti dalam strategi pembelajarannya nih, strategi pembelajaran yang bagaimana dan seperti apa yang akan Bu Meli lakukan gitu. Rencananya Bu Lili saya gunakan itu dengan cara metode PBL, Problem Based Learning, di mana peserta didik melakukan seperti simulasi cara menyelamatkan diri sendiri gitu. Dan selain itu juga pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik, saya sebagai guru mengupayakan agar peserta didik itu
berdiferensiasinya peserta didik itu menggunakan sesuai gaya belajar mereka masing-masing seperti itu. Berarti nanti dalam prakteknya nih Bu Meli, kalau dalam segi berdiferensi, berarti nanti anak ini mungkin dalam satu kelas itu kan kemampuannya berbeda-beda Iya, nih. betul. Berarti nanti Bu Meli akan mengajarkan dan juga memberikan tugas atau dari segi apapun pelaksanaan pembelajaran juga berbeda setiap Iya, anak gitu ya. tentu, Oh, Bu sesuai Lili. dengan kemampuannya ya Bu Meli Baik ya. itu pada saat proses maupun nanti pada asesmen sumatifnya nanti. Oh, berarti dari proses juga, materinya Iya, juga betul. gitu. Oh, ya bagus Bu Meli. Nah, setelah media, setelah strategi, medianya kira-kira nih, media yang akan Bu Meli gunakan nanti dalam pembelajaran ini apa? Untuk medianya Bu Lili itu mungkin saya akan tampilkan sebuah video atau saya presentasikan langsung di depan kelas. Nanti ada videonya bagaimana itu simulasi menyelamatkan diri sendiri dari bahaya seperti api. Nanti presentasi, kemudian langsung kita gunakan sekiranya apa saja alat-alat atau benda yang kita gunakan dalam bagaimana anak itu menyelamatkan diri dari bahaya tadi seperti handuk basah misalnya gitu. Berarti medianya nanti yang akan Bu Meli sajikan itu media video pembelajaran sama media nyata gitu Iya, ya. betul sekali. Gitu. Baik Bu Meli. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu Meli sebelum kita tutupnya. Pelaksanaan pembelajaran ini nih, kira-kira kapan Bu Meli akan lakukan? Pembelajarannya Bu Lili itu rencananya minggu besok pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus. Oh, baik. Berarti akan dilaksanakan minggu depan berarti itu ya Bu Iya, ya, Jumat tanggal 2 Agustus. Iya, betul Kita akan sekali. melakukan supervisi akademik. Iya. Nah, nanti kita akan melakukan, mudah-mudahan semoga semuanya juga berjalan dengan lancar nanti ya Bu ya. Semoga saja Bu Lili. Semoga sukses ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, luar biasa. Oke, baiklah hari ini kita akan belajar mata pelajaran program khusus yaitu pengembangan diri, menolong diri sendiri. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menyelamatkan diri sendiri dari maksudnya menyebutkan alat dan benda untuk menyelamatkan diri sendiri dari bahaya api. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Amel tanya, sekarang hari apa? Jumat. Hari Jumat, tanggal berapa? 2 Bulan? Agustus. Tahun? 2024. Oke, sekarang hari Jumat, tanggal 2 bulan Agustus tahun 2024. Ibu tulis ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita saksikan bersama-sama materi dari Ibu. Yaitu judulnya Selamatkan Diri dari Api. Anak-anak Ibu sudah nampak? Sudah? Oke. Silakan disimak videonya ya, presentasinya. Seperti ini nampak? Ketutup nggak? Tidak. Yang pertama yaitu selamatkan diri dari api. Nih, apa yang terjadi pada gambar? Yang pertama dulu, apa yang terjadi pada gambar? Zaki Nabawi, coba. Apa? Ada api. Apa yang terjadi pada gambar Depin?
Apa? Ada? Ada api. Oke, yang kedua, apakah ini berbahaya atau tidak? Iya, berbahaya. Yang ketiga, bagaimana cara memadamkan api tersebut? Siapa yang tahu? Menyelam air atau matikan pakai minyak. Oke, pintar Zaki. Zaki jawabnya siram dengan air atau apa tadi Zaki? Ah iya, ditimpahkan dengan kain basah. Kalau sudah seperti itu padam nggak apinya? Padam. Oke, lanjut. Nah, nonton ini yuk. Kita tonton bersama-sama ya. Oke. Sebentar. Tuh. Kita saksikan sama-sama ya. Oh, mungkin jaringan. Ah, lihat ini aktivitas apa? Coba diperhatikan presentasinya di depan. Nampak? Ini sedang apa? Membasahkan kain atau handuk. Nah, kita lanjut ini saja ya. Kemudian alat dan benda yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Nih. Manakah gambar yang sesuai katanya di sini. Sekarang Bu Amel tanya, ini gambar apa? Kain basah. Ya, kain basah. Kalau ini kita sebut dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Ya, sebelumnya anak-anak Ibu pernah nggak lihat gambar ini? Di mana? Ah, kalau Zaki pernah lihat di rumah saudara. Siapa lagi? Pernah lihat sebelumnya Ipan? Pernah? Oh, nggak pernah. Kalau Bu Amel pernah lihat di SPBU pas Bu Amel isi Pertalite. Nah, pernah lihat ini. Biasanya ini ada di tempat-tempat umum seperti di sekolah, di rumah sakit, di SPBU gitu ya. Nah, bacalah dan tunjukkan gambar yang sesuai. Oke, Bu Amel minta Farel ke depan. Lewat di sana, Nak, di belakang Zaki. Hati-hati, Farel. Sekarang Bu Amel tanya, Farel nampak gambarnya? Handuk basah mana? Coba tunjuk. Oh iya, hebat Farel. Tas, good. Boleh duduk. Zaki lagi. Zaki ke depan. Zaki, coba tunjuk alat pemadam api ringan atau APAR. Mana? Oke, hebat. Tos, good. Nah, jadi itu ya alat dan benda yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Jadi dalam hal ini pembelajaran kita untuk memadamkan api kita bisa gunakan dua benda. Yang pertama yaitu apa ini tadi? Kain basah. Dan Alat pemadam. APAR, alat pemadam api ringan. Jadi ada dua itu bisa kita gunakan untuk memadamkan api. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada video.
Disimak ya, dilihat. Sebentar ya. Tuh. Sudah dengar? Oke, kita ulang. Tuh caranya. Nah, oke. Itulah tadi video cara membuat apa? Siapa yang tahu? Membuat apa, Zaki? Membuat tutorial cara membuat handuk basah saat terjadi kebakaran. Bagaimana caranya yang pertama tadi, Devin? Ambil handuk, kemudian dibasahkan dengan air. Caranya gimana? Jangan lupa untuk melindungi tangannya supaya tidak terkena api ya. Kemudian ditimpahkan ke area atau tempat yang terjadi kebakaran itu tadi. Dengan demikian nanti apinya akan padam gitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sama halnya dengan video yang sudah kita tonton tadi. Tuh, langkah-langkah menggunakan handuk basah untuk padamkan api. Nih, apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Ini apa? Handuk dan air. Tuh, alat dan bahannya. Nih, yang pertama, memegang handuk dengan posisi ibu jari di luar dan 4 jari lainnya di dalam. Kenapa? Supaya tangan kita tidak terkena api, tidak terbakar. Kemudian yang kedua, membasahkan handuk sampai merata. Dengan apa dibasahkan, Ipan?
Handuknya dengan apa dibasahkan ini? Dengan apa Zaki? Dengan air ya Ipan. Nah ini. Kemudian yang ketiga, mengikuti arah mata angin pada api. Dan pastikan jangan melawan arah datangnya angin ya. Misalnya seperti ini. Kita nih mau, kainnya udah basah. Kita sudah pegang sesuai yang nomor 1 ini. Kemudian arah apinya ke sini. Jangan kita hadang di depan juga seperti ini. Misal anginnya ke sini. Kita melawan arus searah dengan angin tersebut. Nah, gitu. Supaya kita tidak terkena api. Kemudian yang keempat, menutup seluruh titik api dengan perlahan sampai padam. Nih, seperti yang digambar. Ditutup titik api itu dengan kain basah tadi, supaya apinya padam. Nih, selanjutnya macam-macam jenis apar atau alat pemadam api ringan. Kita sebut saja dengan apar biar mudah menyebutkannya ya. Nih, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna biru, kuning, dan hitam. Masing-masing warna itu memiliki fungsinya tersendiri, fungsi masing-masing. Nih, seperti yang dicontohkan kalau yang warna hijau untuk untuk bahan organik seperti misalnya kertas yang terbakar, daun atau kayu yang terbakar, seperti itu ya. Kemudian nih yang warna merah sering kita jumpai di SPBU, itu jika ada terjadi bahan bakar yang terbakar. Yang warna biru, jika ada korsleting listrik misalnya. Kalau yang kuning apa ini? Apa? Mesin ya, itu biasanya terjadi di industri atau pabrik. Kalau yang hitam ini apa nih? Apa itu? Ini seperti gambar apa? Coba dilihat. Ya, ini bisa jadi misalnya ada kebakaran zat kimia, ya. Kemudian kita lanjut. Nih, ternyata ukuran apar itu sangat beragam sekali. Ada yang kecil sampai yang besar. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4, 5, 6, sampai 9 kilo. Jadi, dia beragam ukurannya, ada dari yang kecil sampai yang terbesar, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ya. Nih, adapun bagian dari alat pemadam api ringan. Yang pertama, ini apa nih? Tabungnya. Ini barometer. Ini segelnya. Kemudian nozzle namanya, tempat keluar isi apar. Di sini keluarnya dia nanti. Sini. Kemudian ini pemegang. Berarti kalau kita pegang, pegangnya dari sini ya. Nah, kemudian lanjut. Nih. Penting. Perhatikan hal berikut jika menggunakan apar. Apar hanya untuk kebakaran kecil. Tuh. Pakai apar sesuai jenis kebakaran, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Hijau, merah, biru itu ada tempatnya masing-masing, jenisnya masing-masing. Kemudian, gunakan apar dengan jarak 3-5 meter. Jadi kalau kita gunakan apar tidak boleh dekat-dekat. 3-5 meter, jauh itu. Mungkin dari Ibu ke Zaki, apinya dekat Zaki. Ibu bisa semprotkan aparnya berdiri di sini ya. Jadi tidak boleh dekat-dekat ya. Tuh. Sebentar. Ini ada video.
Tuh. Ini tutorial menggunakan apar. Disimak videonya ya. Tuh ada kartu garansinya. Tuh barometernya. Itu segelnya. Tuh, pastikan kalau beli apar harus disegel, jangan yang udah dibuka segelnya ya. Nah, tuh tarik segelnya. Ditekan. Tuh. Kemana disemprotkan? Kemana? Ke api kalau kebakaran terjadi ya. Tuh dibilangnya jangan terlalu panik. Jangan panik. Kalau ada api, jangan panik. Oke. Bu Amel tanya dulu, kita nonton video apa barusan? Cara menggunakan apar. Itu tadi ya. Nih, di sini ada penjelasannya, langkah-langkah menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Yang pertama, tuh, Ipan, pegang badan apar dengan satu tangan saja, nih seperti Bapak ini. Kemudian yang kedua, tarik segel apar untuk membuka. Tuh, nih segelnya, nih. Tarik seperti video tadi. Selanjutnya arahkan nozzle ke depan. Nozzle itu tempat keluarnya cairan apar tadi. Yang keempat, tekan handle pemegang satu kali dan pastikan apar berfungsi. Selanjutnya, semprotkan apar ke sumber dengan jarak minimal 3 meter. Tuh, betul tadi kan?
minimal jaraknya 3 meter. Jadi jangan di sini api, di sini kita langsung semprot apar, tidak. Jaraknya minimal berapa? 3 meter. Nah, kemudian sebentar. Oke. Mungkin itu saja langkah-langkah menggunakan apar. Yang terakhir itu semprotkan ke sumber api dengan jarak minimal 3 meter sampai api padam. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan LKPD, yaitu mengenai alat dan benda yang digunakan untuk memadamkan api. Bu bagikan ya. Keluarkan alat tulisnya, pensil, pena. Tulis di kertas ini. Nampak. Ipan. Ayo, buat LKPD-nya Ipan. Cepat. Ambil pensilnya Ipan. Ipan kenapa? Ambil pensilnya cepat. Kita bikin LKPD lagi. Ayo. Ambil pensilnya ya. Tuliskan. Tuliskan alat dan benda yang kita gunakan untuk memadamkan api, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oh, belum Ibu berikan. Alat dan benda sudah selesai, bilang ya, langsung kumpulkan ke Ibu ya. Sudah Ipan? Sudah? Oke. Baiklah, LKPD-nya sudah Ibu lihat. Terima kasih Ibu ucapkan sebelumnya sudah mengisi LKPD-nya. Anak-anak Ibu luar biasa. Oke, kita refleksi kembali, yaitu apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa yang tahu? Apa Zaki? Ayo, apa? Depin deh, apa? Menyelamatkan diri dari api. Ini ada judulnya. Apa saja benda yang bisa kita gunakan untuk memadamkan api? Dari sekian banyak materi tadi, apa saja? Satu deh contohnya. Iya, jaketnya diapakan? Nah, jaket basah. Apalagi Devin? Handuk basah. Apalagi Ipan? Boleh. Apalagi Farel? Apar. Nah, dengan apar juga ya, jangan lupa. Oke. Mungkin sampai di sini materi kita. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan kita coba langsung simulasikan nanti cara menggunakan handuk basah di saat ada kebakaran. Misalnya kita buatlah simulasi kecil-kecilan, misalnya ada api, nanti kita padamkan dengan kain basah atau handuk basah, dan juga cara mengoperasikan apar tadi. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita cobakan ya. Oke? Oke. Mungkin itu materi kita. Selanjutnya akan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah mau pulang? Oke, sebelum pulang, kita berdoa bersama dulu ya. Siapa yang menyiapkan? Dah, Zaki silahkan siapkan. Sahabat, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu doanya, itu doa mau memulai belajar. Bersyukur aja. Ya, siapkan lagi Zaki. Sahabat, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ucapkan salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang anak-anak ibu. Oke, boleh pulang. Selamat siang Bu Amel. Selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar Ya, biasa. alhamdulillah. Ya ini nih kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih Bu Amel. Kira-kira Bu Amel ada waktu nggak nih sekarang? Ada Bu Lili. Alhamdulillah kalau sekarang. Nah kemarin Bu Amel kan sudah melakukan observasi ya. Ya, Nah, betul. sekarang setelah observasi, nah ada lagi nih kegiatan kita yaitu kegiatan pasca observasi lagi namanya nih Bu Amel. Di mana kegiatan pasca observasi ini kita tujuannya itu yaitu untuk merefleksi gitu hasil pembelajaran yang kemarin gitu ya Bu Amel ya. Nah sedikit Bu Lili akan bertanya sama Bu Amel gitu ya. Setelah Bu Amel melakukan kegiatan observasi kemarin di kelas dan Bu Lili juga sudah lihat ya kemarin gitu kan. Bagaimana perasaan Bu Amel kemarin setelah dilakukan observasi gitu? Perasaannya ya tentunya luar biasa ya Bu Lili. Cukup lega karena saya sudah membuat perencanaan pembelajaran, kemudian saya sudah ajarkan ke peserta didik dan juga merefleksikannya kepada peserta didik. Jadi cukup senang, luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah ya Bu Ya, Amel ya. alhamdulillah. Kemudian Bu Amel, Bu Li mungkin akan bertanya lagi nih, apakah pelaksanaan pembelajaran yang Bu Amel lakukan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum gitu? Kalau menurut saya setelah prosesnya yang kemarin itu menurut saya sudah ya Bu Lili, sudah sesuai dengan perencanaan seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah sesuai lah ya, Ya, gitu. sudah. Nah, yang dalam kegiatan observasi kemarin itu Bu Amel apa yang menjadi kendala gitu saat Bu Amel melakukan pembelajaran? Yang menjadi kendala buat saya pribadi saat proses pembelajaran itu mungkin karena perbedaan dan keunikan peserta didik kita ya Bu Lilia, yang menjadi kendala sama Bu Amel itu susah supaya dari awal sampai akhir pembelajaran bagaimana supaya peserta didik itu tetap fokus ke pembelajaran. Jadi untuk mungkin kendalanya bagaimana ya supaya anak itu tetap fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung seperti itu. Karena berbagai macam Ya, karakteristik peserta didik gitu ya Bu Amel ya. Ya, betul. Kemudian apa kompetensi yang ingin Bu Amel capai gitu setelah melakukan proses pembelajaran ini? Kalau kompetensi yang ingin saya capai untuk saya pribadi, Bu Lili, itu mungkin lebih ke tujuannya supaya meningkatkan kemampuan pedagogik saya secara pribadi, kemudian juga mungkin lebih ke mencobakan strategi pembelajaran yang lain guna mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri gitu. Berarti dari pedagogiknya lah, kita sebagai seorang guru gitu ya. Iya, Bu. betul. Nah, kemudian nih Bu Amel, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya Bu Amel. Apa harapan atau refleksi Bu Amel selanjutnya gitu?
Refleksi saya selanjutnya mungkin lebih ke supaya peserta didik itu lebih paham lagi apa yang saya inginkan di tujuan pembelajaran. Mungkin yang dari awalnya hanya mengenalkan alat pemadam, mungkin lebih ke depannya bagaimana anak itu bisa mempraktikkan secara nyata cara menggunakan alat maupun benda untuk memadamkan api tadi Oh, gitu. berarti anak ini bisa praktek jika terjadi sesuatu bisa langsung dia Iya, gitu ya, Mbak Amel. heeh. Ya. Mungkin cuma itu kali yang perlu Buli tanya gitu ya, Iya. Bu Amel. Sebelumnya Buli mengatakan terima kasih banyak kepada Bu Sama-sama, Amel Bu sudah meluangkan Lili. waktu gitu Iya. kan. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Rin, Bu Lili kan sudah melakukan kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi nih sama Bu Amel gitu kan. Sudah melakukan coaching juga gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana gitu Bu? Oke, terima kasih Bu Amel, sehat. Sama-sama, alhamdulillah Bu Rin sehat. Gimana perasaannya setelah diobservasi? Sangat luar biasa, senang gitu. Oke, berbagi ya Bu Amel Iya, ya. betul. Oke. Nah, yang Mbak Rin lihat dari proses coaching hari ini itu juga sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Bagaimana seorang coach, Bu Lili itu menanya tentang menggali ya potensi yang ada pada diri Bu Amel. Bu Amel pun sebagai seorang coach itu juga sudah bisa menemukan atau mencari pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi di sekolah. Nah, seperti inilah memang seharusnya antara coach dan coachee. Coach itu memberikan pertanyaan yang bisa menggali dari kemampuan seorang coachee. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Amel yang sudah membantu Bu Lili dalam rangka program Guru Penggerak ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk kebaikan-kebaikan ke depannya. Terima kasih, itu saja Bu Lili. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih juga ya Bu Amel. Sama-sama, Bu Lili. Mungkin itulah kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang saya lakukan. Saya sebagai Lili Suryanti SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.